Smart FM Jakarta. Smart FM presents Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Listeners, ketika musibah menerpa, banyak orang yang merasa putus asa, pesimis, atau bahkan merasa sudah hancur hidupnya. Hilanglah harapannya, hilanglah semuanya. Contohnya ketika pandemi melanda ya, di awal-awal kita merasa bahwa skeptis sekali, tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, smart listeners, ternyata kecerdasan emosi di sini menjadi sangat penting dan sangat-sangat dibutuhkan. Memandang hidup dengan lebih optimis. Tapi bagaimana ya caranya? Yuk kita belajar bersama-sama dalam program Smart Emotion di malam hari ini. Selamat malam Smart Listeners, saya Tasya Rustama akan menemani Anda dalam program Smart Emotion bersama dengan Pak Anthony Dio Martin. Halo, selamat malam Pak Anthony. Hai Mbak Ola, hai Mbak Tasya, Mbak Ola. Selalu teringat Mbak Ola ya. Mbak Ola, dan biasanya kan manggilnya dua, Mbak Ola, Mbak Tasya gitu. Jadi masih harus membiasakan. Hai Mbak Tasya, gimana rasanya habis ya, Lebaranan? Wah, senang sekali Pak Anthony, dan ini masih mendapatkan waktu untuk WFH ya. Jadi saya iya benar. Jadi sekarang ini masih WFH statusnya ya? Masih status WFH, besok sudah masuk kantor lagi. Oke. Pak Anthony, malam hari ini kita berbincang seputar optimisme ya Pak Anthony? Betul. Dan yes, betul Mbak Tasya. Jadi malam hari ini sengaja, tadi saya juga cerita di Instagram saya bahwa ini dalam rangka kaitannya dengan ulang tahun Smart FM yang ke-25. Benar banget, di tanggal 20 nanti ya Pak Anthony. Jadi Smart Listeners harus stay tune bersama kami karena di tanggal 20 nanti akan ada program khusus juga Pak Anthony. Yes, betul. Banyak sekali rangkaian acaranya. Tapi sebelum itu Pak Anthony, biarkan saya untuk bacakan pembukanya ya pada hari ini. Yes. Oke, Smart Listeners, Martin Seligman ini mengatakan bahwa hentikan berkata yang destruktif saat mengalami masalah. Itulah optimisme. Dan di tengah pandemi ini kita amat membutuhkan optimisme ya. Optimisme itu yang membuat kita tetap gigih dan melangkah dengan asa, dengan harapan bahwa kondisi bisa lebih baik. Dan optimisme inilah Smart Listeners yang menjadi faktor penentu kesuksesan kisah orang-orang ternama. Karena itulah dalam talk show hari ini, dalam program Smart Emotion, dan dalam rangka ulang tahun Smart FM yang ke-25 juga, kita akan berbicara tentang optimisme. So, seberapa optimismekah Anda? Itu pertanyaannya. Dan tapi Smart Listeners, yang harus Anda jawab pertanyaannya adalah, ketika Anda menghadapi masalah ataupun krisis terberat dalam hidup Anda, biasanya apa sih yang Anda lakukan? Anda sharing yuk bersama kami karena link WhatsApp dan juga YouTube channel dan juga Instagram saya buka seluas-luasnya untuk Anda menjawab pertanyaan dalam program Smart Emotion di malam hari ini. Ketika menghadapi suatu masalah atau krisis terberat dalam hidup Anda, biasanya apa sih yang Anda lakukan? Silakan, ditunggu sharingnya di 0812 11 12 959. Oke, Pak Anthony, tapi mungkin Bu bisa jelaskan juga kepada kami latar belakang dari Pak Anthony mungkin mengangkat tema ini selain karena memang Smart FM akan merayakan ulang tahunnya yang ke-25 di tanggal 20 nanti ya? Yes, betul. Jadi tanggal 20 Mei ceritanya Smart FM ulang tahun, tanggal 21 Mei saya juga berulang tahun. Wow, saya bangga Pak Anthony, 1 bulan barengan. Saya tanggal 7 soalnya. kita Mei Squad ya. Really? Wow, happy birthday berarti baru saja ulang tahun berarti ya. Wow. Oke, interesting. Ya, jadi bareng-barengan. Gemini Taurus. Yes, Gemini Taurus udah masuk tanggal 21 Gemini. Iya. Dan saya itu pas peralihan antara Gemini dan Taurus. Oh iya, tanggal 21. Yes, betul, ya. tanggal 21 Mei. Nah, yes Mbak Tasya, jadi selain karena kita dalam rangka kaitannya dengan 2 hari lagi kita mau merayakan ulang tahun Smart FM yang ke-25, dan tema kita kali ini buat Smart Listener yang tidak tahu sama sekali mengenai tema itu, kita akan tentang merajut asa. Merajut asa. Betul. Dan saya pikir ini menarik di tengah kondisi pandemi seperti ini kan kita butuh asa. Asa itu bicara mengenai ekspektasi, kita bicara mengenai harapan. Nah, saya pikir ini erat banget
dengan topik kita tentang yang namanya optimism. Ya, karena kalau kita bicara tentang optimisme itu kan kita bicara mengenai bagaimana kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan salah satu klasik banget yang sering kali dikatakan orang itu kan dengan teori setengah gelas penuh atau setengah gelas kosong itu. Optimis melihat setengah gelas masih berisi, pesimis melihat setengah gelas sudah kosong. Ya, tapi yang super duper optimis mengatakan sebenarnya itu satu full penuh, setengah penuh dengan udara, penuh dengan air gitu. Cuman sudut pandangnya aja berbeda katanya. Ya, nah, dan saya pikir obrolan ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita bicara juga dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi di tengah situasi seperti sekarang, memang kita butuh energi yang positif untuk melihat situasi ini. Makanya kenapa pada malam hari ini, buat smart listener, kita berharap bahwa 1 jam ke depan kita akan bicara mengenai dan menginspirasi seperti biasanya, bagaimana caranya kita tetap menjadi orang yang lebih optimis. Karena sudah terbukti juga, Mbak Tasya, bahwa hasil penelitian di tahun 2019 baru lalu ini, sebelum pandemi, dengan sekitar 70.000 orang di beberapa tempat di sekitar Amerika, Eropa, hasil penelitian dilakukan oleh Harvard dan Boston itu menarik. Ternyata orang yang optimis itu hidupnya cenderung lebih lama. Banyak yang rata-rata hidupnya sampai 85 tahun. Jadi pertanyaan kita pada malam hari ini, kalau Anda mau hidup sampai 85 tahun, belajarlah lebih optimis. Yang kedua, orang-orang yang optimis punya kesehatan secara fisik itu sampai sekitar 15%, sebenarnya 14,9 sih, sekitar 15%, jauh kondisi kesehatan secara umum itu jauh lebih baik daripada orang-orang yang cenderung pesimis. Jadi ternyata memang ada dampaknya terhadap kehidupan kita. Gitu Mbak Tasya. Mungkin bisa juga dicoba ya Pak Antoni untuk misalnya orang-orang yang mungkin sedang terkena penyakit gitu ya Pak Antoni. Memang apalagi ketika pandemi, ketika mungkin mereka terkena COVID gitu, tapi optimisme ini harus tetap dibangun walaupun mungkin mereka dalam keadaan sakit dan belum tahu nih besok seperti apa. Begitu ya Pak Antoni. Karena tadi Pak Antoni juga bilang bahwa mempengaruhi kesehatan fisik loh ternyata rasa optimisme ini. Ya, jadi gini, Mbak Tasya gini. Sebenarnya kalau kita melihat dari sudut pandang optimis itu karena apa? Dia menaikkan imun tubuh kita juga. Makanya seringkali, apalagi dalam kondisi ketika kita bicara dengan penderita COVID-19, betapa pentingnya kalau kita ngomongin tentang, ayo dong tetap harus bisa berpikir secara dan bersikap secara positif dalam situasi ini. Dan kalau buat saya adalah kadang-kadang itu memberikan kepada kita sebuah harapan hidup yang berbeda. Saya ingat cerita ini, ada satu cerita yang menarik. Kalau pada Pak Antoni. Yes. Sebelum Pak Antoni bercerita, saya harus potong dulu karena ini akan menjadi cerita yang menarik. Smart listeners, kita jeda sejenak ya Pak Antoni ya. Smart listeners, kami masih menunggu atensi Anda untuk menjawab pertanyaan dari saya. Smart listeners, kira-kira ya, ketika Anda menghadapi suatu masalah ataupun krisis dalam hidup Anda, apa sih yang Anda lakukan? Silakan Anda bisa sharing ke WhatsApp kami di 0812 11 12 959 dan kita kembali di sesi yang kedua. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. 25 tahun Smart FM Network, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Bersama merawat asa. Sendiri kita tidak akan mampu, namun bersama mari kita rawat asa dengan komitmen, semangat, konsistensi, dan cinta yang besar. Dengan semangat, kami ajak Anda berpartisipasi dalam Quiz on Air, 1 hari 1 pertanyaan. Simak pertanyaan setiap jam mulai jam 7 pagi dan diumumkan setiap hari jam 4 sore. Mulai 5 Mei 2021. Cara menjawab, ketik nama, spasi kota, spasi usia, spasi 25 HUT Smart FM Net, kirim ke 0812 11 12 959. Pastikan Anda bergabung 25 tahun Smart FM Network, part of Kompas Gramedia, bersama merawat asa. Berbisnis harus pakai strategi, terutama di masa krisis seperti saat ini.
Berbicara bisnis juga tak hanya soal mendapatkan. Bisnis juga soal memberi. Semakin banyak memberi, akan semakin banyak mendapatkan. Dapatkan inspirasi seputar dunia bisnis dalam perbincangan santai penuh canda tapi syarat makna. Simak Wacanda Bisnis setiap Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Barat atau jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Bersama Abrar Din Ilyas dan Gunawan Lukito. Bang Gun, kalau bisnis itu bagaimana kita memanfaatkan online ini menjadi salah satu channel bisnis kita. Wacanda Bisnis live di bahkan 10 anak-anak kota muda Smart FM, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Wacanda Bisnis mencerdaskan dan menyegarkan. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Jumlah penduduk Indonesia yang tinggi adalah salah satu potensi besar. Beragam jenis tempat tinggal jadi pilihan sesuai dengan kebutuhan. Perumahan, apartemen, hingga kos-kosan menjadi potensi bisnis. Ditambah lagi kebiasaan masyarakat Indonesia yang senang berkumpul dan berbagi menjadikan lingkungan perumahan, apartemen, dan kos-kosan bisa dimaksimalkan untuk meraih income. Anda bisa membangun bisnis dimulai dari pengelolaan aset properti seperti perumahan, apartemen, dan kos, serta membangun bisnis di antara komunitas tempat tinggal bersama Koala.id. Solusi pengelolaan bisnis di apartemen, perumahan, dan kos dengan Koala Living dan Koala Pro. Dapatkan informasi lengkapnya dalam talk show interaktif Rabu 19 Mei 2021 mulai jam 8 pagi waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda bergabung bersama kami. Smart FM, Business and Inspiration. Part of Kompas Gramedia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Smart Listeners, tema kita di malam hari ini dalam program Smart Emotion tentang merawat asa dengan optimisme. Tadi Pak Antoni sudah menerangkan ya kepada kita bahwa ternyata dengan optimisme ini banyak loh hal yang bisa kita dapatkan. Seperti salah satunya adalah hidupnya bisa lebih lama dan juga punya kesehatan fisik yang lebih baik dari orang yang misalnya saja pesimis. Nah, Smart Listeners, jadi ini adalah sebuah keuntungan yang mungkin bisa Anda dapatkan untuk berpikir optimis ya. Anda bisa mendapatkan hidup yang lebih lama itu tadi. Nah, Smart Listeners, tapi di malam hari ini kita tidak akan fokus kepada hal itu. Kita akan membahas bagaimana optimisme ini bisa mempengaruhi hidup kita. Tadi Pak Antoni sempat terpotong, mohon maaf. Sudah, karena kita harus jeda sejenak Pak Antoni. Dan mungkin, audionya tidak nyambung ya? Maaf, sebentar. Halo Pak Antoni, apakah sudah tersambung? Ya, saya bisa menyambung. Apakah suara saya terdengar? Oh, sudah terdengar Pak Antoni. Oke. Alright. Baik, silakan Pak Antoni mungkin bisa dilanjutkan tadi contoh dari yang ingin Pak Antoni ceritakan. Oke. Jadi gini, ada satu eksperimen yang pada kesempatan malam hari ini saya mau Smart Listener mendengarkan baik-baik. Buat Anda yang belum pernah mendengarkan eksperimen ini, Anda akan menemukan eksperimen ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting. Jadi eksperimen ini dilakukan di tahun 1950-an. Oleh seorang ahli dari Harvard, ya lagi-lagi Harvard melakukan penelitian dengan tikus. Jadi namanya Kurt Richter. Kurt Richter ini melakukan penelitian dengan tikus diapain? Jadi tikus itu ditaruh di dalam tabung. Ditaruh di dalam tabung, apa yang dilakukan oleh tikus itu? Jadi tikus itu di dalam tabung itu ada air. Karena tabung itu kondisinya namanya juga tabung ya dengan air. Ketika tikus ini dicemplungkan, dimasukkan ke dalam tabung tersebut, mereka ingin melihat berapa lama tikus itu bisa bertahan di dalam tabung tersebut atau berenang-berenang di situ. Hasilnya berapa lama? Satu demi satu dites. Lama waktu yang dibutuhkan adalah rata-rata adalah 15 menit. Akhirnya tikus itu tuh kemudian mulai tenggelam.
dan mulai mati tenggelam. So yang menarik adalah dicoba seperti itu 15 menit kurang lebih lah. Dan yang menarik berikutnya adalah ceritanya nggak sampai di situ. Yang paling menarik adalah sekarang ini tikusnya diambil lagi, dimasukkan ya yang lain, diambil lagi, dimasukkan ke dalam tabung. So ketika 15 menit sampai kan tahu bahwa tikus itu bakal tenggelam. Iya. So apa yang dilakukan oleh Kurt Richter dan teman-temannya, tikus itu sebelum tenggelam 15 menit itu diambil, dikeluarkan, ditaruh sebentar biar dapat udara lagi. Ya, agak dikeringin cuma beberapa menit doang. Dan kemudian tikus itu dimasukkan lagi ke dalam tabung. Pertanyaannya adalah buat Anda smart listener pada kesempatan malam hari ini, buat teman-teman yang mendengarkan Instagram dan YouTube, saya mau berhenti sejenak buat Anda yang belum pernah mendengarkan eksperimen sama sekali ini. Saya mau bertanya kepada Anda, kira-kira berapa lama tikus itu akan bertahan di dalam air tersebut? Lebih pendekkah? Gara-gara ya gue dimasukin lagi ke dalam air. Atau ya sama aja. Atau ternyata itu memberikan semangat dia untuk berjuang. Mana menurut Anda yang terjadi? Yang A, B, atau C? Lebih pendek, ya, sama aja, atau ternyata waktunya lebih panjang? Kalau saya sih mungkin lebih panjang ya Pak Antoni, karena diberikan waktu jeda dulu mungkin ya. Jadi dia bertahannya lebih kuat gitu. Oke. Kuatnya kira-kira berapa lama, Mbak Tasya? Oke, kuatnya mungkin 20 menit. Menarik. Jadi gini, ternyata yang menarik adalah Mbak Tasya, yes, 100 Anda benar, ternyata memang lebih lama. Oh iya. Yang salah adalah, yang salah orang duga adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan. Ternyata tahu nggak Mbak Tasya? Ketika yang kedua, eksperimen yang kedua, tikusnya dicemplungkan lagi di dalam tabung itu, tikusnya bisa bertahan sampai 60 jam. Hampir 3 hari untuk terus-menerus berenang. Gila. Wow. Yes. Itu yang kemudian mencengangkan. Itu yang kemudian membuat para peneliti ini terheran-heran. Why? Apa yang terjadi? Kan tadinya cuma bisa 15 menit, tapi setelah dikeluarkan, dimasukkan lagi, bisa sampai 60 jam. What happened? Jadi ternyata, akhirnya para ahli cuma bisa menyimpul-nyimpulkan aja. Kan para ahli nggak tahu bagaimana kehidupan si tikus. Belajar untuk menduga-duga. Dugaan mereka adalah karena si tikus itu jadi punya semacam harapan. Bahwa ya ternyata begitu toh diselamatkan dari tenggelam itu kayak begini. Oke, saya akan berenang. Siapa tahu nanti saya juga akan ditolong lagi. Siapa tahu nanti juga ada kesempatan lagi. Dan itulah yang ternyata membuat tikus itu mampu berenang sampai 60 jam. Ya. Makanya buat saya pada malam hari ini, buat teman-teman rekan-rekan smart listener yang mendengarkan kita pada malam hari ini adalah itulah yang disebut dengan kekuatan harapan sebenarnya. Bahwa pada saat ketika Anda masih melihat sesuatu sinar terang, pada saat ketika Anda punya harapan, pada saat Anda masih berusaha untuk menemukan sesuatu titik positif dalam situasi itu membuat dan memberikan energi positif dan memberikan energi ekstra buat Anda untuk melakukan sesuatu. Jadi itulah yang sebenarnya, Mbak Tasya, kita katakan itu adalah bagian dari betapa pentingnya optimisme itu. Saya jadi teringat lagi satu cerita yang menarik tentang seorang pemilik restoran yang suatu hari dan kondisi sial, jadi kemasukan pencuri, perampok, dan restorannya kemudian dirampok. Sialnya pada waktu perampokan terjadi, pada waktu ketika kan perampok minta uang. Waktu dia buka, kan tak kaget kan, gemetaran. Jadi sempat dipikir dia akan mengambil senjata, sama penjahat itu kemudian ditembak. Dan akhirnya apa yang terjadi? Luka di bagian pundaknya yang lukanya luar biasa gitu. Dan akhirnya kemudian dibawa ke rumah sakit. Nah, pada waktu ketika di rumah sakit itu pendarahannya luar biasa. Pada saat ketika si perawat itu udah melihat dengan kondisi ini, karena benar-benar itu luka tembakannya luar biasa. Dan pada waktu ketika siuman, si pemilik restoran ini yang terkenal sangat-sangat optimis itu sempat melambai-lambaikan kepada si suster itu sebelum pingsan. Dan dia sempat bilang, si suster bilang, ya Pak, ada sesuatu yang kita bisa bantu Pak. Ya tahu bahwa si pemilik restoran ini yang kondisi sangat-sangat kesakitan sebelum pingsan, sebelum dianestesi. Suster, tolong satu hal.
perlakukan saya sebagai orang yang hidup, jangan melihat saya sebagai orang yang akan mati. Dan itu kalimat yang dia ucapkan sebelum dia pingsan dan akhirnya kemudian ditolong oleh dokter. Dan diceritakan bahwa si pemilik restoran ini memang dianggap sebagai salah satu orang yang paling optimis dan teman-temannya selalu mengakui bahwa dia adalah salah satu orang yang optimis. Artinya gini loh, saya pikir dua cerita ini cukuplah ya, sebelum nanti kita cerita dengan kisah yang lain. Mudah-mudahan saya ingin mengatakan kepada teman-teman kita yang pada malam hari ini mendengarkan kisah kita. Artinya gini, kemalangan, masalah, problem, penderitaan, kadang-kadang sesuatu yang tidak bisa kita elakkan di dalam kehidupan kita. Siapa sih yang pingin masalah? Siapa sih yang pingin problem? Kita nggak bisa. Ya, nggak ada yang pingin. Tetapi kadang-kadang ketika itu terjadi, kita nggak bisa mengelak kalau itu terjadi. Cuma artinya pada malam hari ini, kita bisa membuat pilihan-pilihan. Dan pilihan-pilihan itu yang akan menentukan. Makanya, masih ingat nggak Mbak Tasya sebenarnya bulan lalu kita sempat bicara tentang yang namanya possibilis itu sebenarnya. Yes, betul. Possibilis itu artinya masih ingat ya, untuk sempat listener, kita sempat ngomongin tentang hal itu. Possibilis itu adalah orang yang berusaha untuk dalam situasi sulit masih tetap berusaha untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Nah, apa hubungannya optimis dengan posibilis? Now I tell you. Jadi untuk bisa menjadi seorang posibilis, Anda harus optimis dulu. Karena gini loh, optimis adalah masih berusaha untuk melihat celah positif dalam situasi itu. Dan ketika kamu melihat celah positif, maka kemudian kamu melihat masih ada kemungkinan sesuatu yang bisa kita lakukan dalam situasi ini. Itulah makanya dikatakan optimis digabungkan dengan posibilis, hasilnya itu yang dahsyat. Nah, mudah-mudahan obrolan kita pada malam hari ini ketika kita kaitkan dengan tema ulang tahun Smart FM kita, artinya gini loh, saya melihat bahwa sama-sama sebagai pembicara di Smart FM itu kan kita mau menginspirasi bangsa kita. Ini situasi yang sulit. Siapa sih yang mengatakan nyaman? Tadi saya baru kumpul yang ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman-teman gitu dan ngobrol ya, mostly mereka juga pebisnis gitu. Dan cerita tentang kondisi sulit yang mereka hadapi masing-masing. Tapi yang saya lihat luar biasa dari mereka adalah masih ada nada optimisme yang luar biasa. Dan buat saya itu yang dibutuhkan dalam situasi ini. Sebagai profesional, sebagai karyawan, sebagai pebisnis, we have to have that kind of optimism gitu. Itu yang membuat si tikus terus-menerus bergerak sampai 60 jam. Dari 15 menit sampai 60 jam. Itu juga yang akan membuat kita survive. Saya percaya tentang hal itu. Karena kita kodratnya jauh lebih hebat, lebih luar biasa daripada seekor tikus. Karena kita manusia juga, Pak Antoni. Benar. Yes, betul. Ini menjadi pertanyaan saya, Pak Antoni. Apakah ya orang itu diciptakan ada yang positif, ada yang pesimis? Apakah seperti itu? Atau setiap orang itu terlahir mereka ya semuanya bisa memilih. Mereka ingin optimis atau justru ingin pesimis? Ya, jadi gini, ini sesuatu yang menarik. Belakangan saya melihat beberapa riset tentang optimisme, dan ternyata ada beberapa ahli yang kemudian mengkaitkan dengan hasil DNA yang mengatakan memang ada orang-orang tertentu yang dilahirkan punya kecenderungan untuk lebih optimis dan lebih pesimis. Tetapi saya termasuk percaya begini, bahwa sebenarnya ini pun sebenarnya adalah sesuatu yang sebenarnya bisa dipelajari. Makanya kenapa Martin Seligman yang tadi Mbak Tasya waktu ketika memulai obrolannya mengutip namanya. Nah, dia disebut sebagai bapak optimisme tuh. Ya, karena hampir semua penelitiannya adalah tentang optimisme. Ya, dan satu penelitian yang bagus yang Martin Seligman sendiri mengatakan, iya, mungkin ada bagian dari DNA kita yang ada hubungannya dengan apakah seseorang itu kemudian kita cenderung lahir menjadi seorang optimis atau tidak. Tetapi yang jauh lebih dia yakini adalah optimis dan pesimis itu sebenarnya adalah sebuah proses pembelajaran. Nah, tahu nggak Mbak Tasya dan smart listener, itu Martin Seligman itu juga melakukan penelitian sendiri, tapi kali ini dengan anjing. Pak Antoni, sebelum kita cerita soal penelitian yang dilakukan oleh Martin Seligman, kita jeda dulu sejenak ya. Smart listener, saya masih menunggu untuk atensi Anda menjawab pertanyaan dari saya ketika Anda menghadapi sebuah krisis ataupun permasalahan yang cukup pelik, yang sulit untuk Anda pecahkan, mungkin yang membuat kepala tuh nyut-nyutan gitu ya, nggak bisa tidur. Apa sih yang Anda lakukan? Anda bisa sharing bersama kami, nanti akan kami bacakan di sesi yang terakhir. Mungkin saja ini bisa menginspirasi
Smart Listeners lainnya ya. Kami tunggu atensi Anda di WhatsApp di 0812 11 12 959 atau di YouTube channel kami Radio Smart FM, atau untuk Anda followers yang menyaksikan live Instagram Pak Antoni, Anda juga bisa jawab di sana di live chat Instagram Pak Antoni. Dan kita jeda sejenak di sesi yang ketiga. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan. Tapi kalau bisnis atau usaha Anda, tentu tak boleh sampai macet. Agar tidak macet, saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal bersama Smart FM Network. Business information, wisdom and inspiration. Bersama Smart FM Network, produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih masyarakat. Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network dengan jangkauan luas, program-program berkualitas dan inspiratif. Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses. Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021 638 74090. Smart FM Network, Group of Radio Kompas Gramedia. Smart FM, Business and Inspiration. Happy birthday to you. 25 tahun Smart FM Network. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Dengan tema Bersama Merawat Asa. Spesial untuk Anda, kami hadirkan kuis on air dan sosmed. Dan di tanggal 20 Mei 2021, pastikan Anda menyimak program khusus 25 Inspirasi Bersama Merawat Asa. Live dari 10 kota. Menghadirkan seluruh narasumber Smart FM mulai jam 7 pagi hingga jam 9 malam. Dengarkan pula podcast 25 program terbaik via Spotify. Mari bersama kami dalam 25 tahun Smart FM Network bersama Merawat Asa. Smart FM, Business and Inspiration, the Spirit of Indonesia, part of KG Radio Network. Semua berubah cepat. Setiap hari hadir teknologi terbaru dalam berbagai segi kehidupan. Pasar online hadir dengan agresif, bahkan dianggap mengancam pasar offline. Berbagai upaya dilakukan untuk memperlebar market dan mempertahankannya. Banyak yang masih kaget, tak jarang yang berhenti untuk bertarung. Namun tidak sedikit yang optimis mampu berkembang dalam kondisi disruptif seperti sekarang ini. Bagaimana dengan Anda? Menghadapi era marketing 4.0, kita butuh strategi yang tepat. Simak program terbaru Smart FM Network, Smart Marketing Now, bersama pakar marketing terkemuka Hermawan Kartajaya, founder and chairman of Markplus Inc. dan tim Markplus lainnya. Setiap Rabu jam 7 malam waktu Indonesia Barat, disiarkan di seluruh kota Smart FM di Indonesia, part of Magentic Network. Smart FM Jakarta. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Smart Listeners, hadir lagi kami dalam program Smart Emotion. Saya ingin menyapa Anda dan mengucapkan selamat malam untuk Anda yang mendengarkan kami, tidak hanya untuk Anda yang di Jabodetabek ya, tapi juga untuk Anda yang ada di Surabaya, ada di Yogyakarta, kemudian Medan, Palembang, dan juga Pekanbaru. Dan selamat malam juga saya ucapkan untuk Anda yang ada di Makassar dan Manado, juga untuk Anda yang Banjarmasin dan Balikpapan. Selamat malam untuk Anda semua. Saya memberikan sebuah pertanyaan Smart Listeners dalam program Smart Emotion di malam hari ini, karena kami masih membahas tentang merawat asa dengan optimisme. Ketika Anda menghadapi masalah ataupun krisis yang mungkin membuat Anda pusing atau membuat hidup Anda lebih pelik ya, kira-kira apa sih yang Anda lakukan? Anda bisa sharing, kirimkan jawaban Anda ke nomor 0812 11 12 959 atau di live chat YouTube kami Radio Smart FM dan juga di live Instagram Pak Antoni @AntoniDioMartin. Benar ya Pak Antoni? Akunnya? Yes.
Wis, udah hafal. Karena saya salah satu followers Pak Antoni yang selalu melihat update-update yang selalu menginspirasi dari Instagram Pak Antoni. Yes, betul. Dan buat teman-teman yang pada malam hari ini mengikuti kita, saya baru saja update ada 3 video keren yang saya upload. Yang terakhir adalah kisah tentang kegagalannya Colonel Sanders. Ya, dan itu cerita yang paling menarik. Menurut saya ini ada hubungannya tentang optimisme. Jadi di usia 60-an dia sudah betul-betul udah memutuskan mau bunuh diri karena hidupnya penuh dengan kegagalan. Jadi pada saat ketika dia mau menulis surat wasiat, bukannya menulis surat wasiat yang dia tulis adalah kira-kira hal apa lagi yang masih belum gue wujudkan dalam kehidupan gue. Wow. Akhirnya setelah melihat daftar itu, ini ternyata masih banyak banget yang belum capai. Jadi mendingan gue masih hidup. Dan akhirnya dia melakukan sampai akhirnya 80 lebih kan, baru kemudian dia sukses dengan resep ayam gorengnya. Nah, saya pikir gini, saya mau cerita kembali kepada apa yang dikatakan oleh Martin Seligman. Nah, jadi makanya kenapa dia menulis buku yang judulnya Learn Optimism, belajar optimisme. Itu menjawab pertanyaannya Mbak Tasya sebenarnya. Apakah orang dilahirkan atau orang belajar? Jadi kata Martin Seligman melalui eksperimen dengan anjingnya itu, dia mengatakan bahwa enggak, kalau begitu sebenarnya oke lah orang punya darah DNA-nya. Tetapi jauh lebih penting adalah bagaimana lingkungan mempengaruhi dia. So apa yang dilakukan tahu nggak Mbak Tasya? Kalau tadi kan penelitian tikus, nah sekarang kita bicara tentang anjing. Jadi anjing ini ditaruh dalam kurungan yang punya seteruman listrik. Apa yang terjadi? Jadi ada pintu yang memang sengaja dibuka. Setiap kali kalau ada setruman listrik, wah anjing itu langsung keluar, melewati kurungan itu. Ya iya dong, anjing juga nggak mau pingin disetrum. Jadi lewatin pintu tersebut. Setiap kali lewat pintu, setiap kali lewat pintu. Berikutnya apa yang dilakukan? Pintunya ditutup. Jadi ketika strumannya dikasih, ketika si anjingnya mau keluar, apa yang terjadi? Nggak bisa, karena apa? Pintunya ketutup. Dan dikasih setruman lagi, anjingnya mau keluar nggak bisa, dikasih setruman lagi mau keluar nggak bisa. Akhirnya apa yang terjadi? Lama kelamaan anjing itu belajar bahwa percuma dia mau melakukan apapun kalau setrumannya dinaikkan, dia tetap nggak bisa keluar. Berikutnya apa? Kemudian pintunya tidak ditutup lagi. Jadi kali ini terbuka dan kembali setruman dikasih kepada si anjing itu. Apa yang terjadi berikutnya adalah ini menjadi sesuatu yang menarik, mirip seperti tikus tadi. Kalau tikus tadi belajar lebih punya semangat, si anjing belajar yang sebaliknya. Si anjing akhirnya belajar, percuma apapun yang saya lakukan, apapun yang gue kerjakan, apa yang akan terjadi tidak akan ada gunanya karena saya tetap nggak akan bisa keluar. Jadi akhirnya si anjing itu cuma meringkuk di sebelah tepi kandang itu sambil meringik tanpa melakukan usaha apapun. Karena berpikir bahwa pintunya sudah ditutup ya Pak. Yes, betul. Nah, inilah yang oleh Martin Seligman dia menyebutnya sebagai learn pessimism. Jadi sebuah pesimisme yang dipelajari. Karena apanya? Kalau istilahnya learn helplessness. Jadi kamu belajar percuma, apapun yang kamu lakukan tidak akan ada gunanya, apapun yang kamu kerjakan tidak akan punya faedahnya. Jadi pertama-tama kalau menjawab pertanyaannya Mbak Tasya, dan ini penting buat smart listener yang mendengarkan kita pada malam hari ini, be careful kalau lu ada orang tua yang punya anak, hati-hati dengan pengajaranmu kepada mereka. Jangan-jangan kamu menularkan sifat-sifat pesimisme itu kepada anakmu. Itu hati-hati loh. Ya, dan yang kedua adalah jangan sampai gini, kita yang punya pengalaman trauma buruk dan itulah yang kemudian kita bagikan. Jadi ketika kita bicara tentang pesimisme dan optimisme, itu bisa disebabkan oleh satu. Pertama-tama adalah hasil pendidikan kita bisa belajar dari role model. Kalau tiap hari dikatakan, udahlah nak, ngapain ikut UMPTN, ikut apa dulu tuh, sekarang apa namanya? SBMPTN. Iya. SBMPTN. Ujian UMPTN dulu, UMPTN. Sekarang pokoknya ujian masuk perguruan tinggi negeri. Kamu tahu nggak, nak? Itu yang daftar itu ribuan orang. Udahlah, daripada kemudian kamu akhirnya gagal, udah deh. Dulu papi itu begitu berharap, ternyata papi gagal dan ternyata itu membuat papi menderita sampai 1 tahun. Gak bisa move on. Udahlah, mendingan kamu gak usah ikut, mendingan langsung daftar aja ke perguruan tinggi swasta.
Jadi apa yang terjadi? Pesimisme itu bisa terjadi karena kita pelajari dari role model kita. Ya, jadi hati-hati. Yang kedua, bisa juga karena apa? Kita punya pengalaman trauma, seperti si anjing itu, percuma melakukan sesuatu. Nggak bisa, percuma lakukan ini nggak berhasil. Ya sudah, kalau begitu nggak mungkin. Maka akhirnya kemudian kita belajar bahwa percuma kita lakukan sesuatu. Jadi bisa jadi karena pengalaman trauma. Atau yang terakhir adalah, karena apa? Ini agak sedikit mendalam, Mbak Tasya, bahwa memang di dalam bawah sadar kita itu adalah, kita sudah diprogram. Jadi kita menginstall seperti di awal tadi dengan kata-kata negatif bahwa nggak mungkin, nggak bisa. Jadi lama-kelamaan kita punya kecenderungan dalam situasi apapun kita cenderung akan memilih yang negatif. Jadi karena ini sesuatu yang bisa dipelajari, maka ini bisa di reverse, bisa dibalikin. Jadi salah satu cara terbaik apa? Yaitu melawan. At least misalnya, kalau saja si anjing itu misalnya dalam situasi kurungan tadi ya udah siapa tahu kali ini pintunya udah kebuka kali gitu. Mungkin ternyata terbuka gitu. Ya berarti siapa tahu kan gitu. Dulu nggak berhasil, siapa tahu sekarang ini bisa berhasil. Who knows? Jadi kata who knows itulah yang sebenarnya menyelamatkan orang-orang optimis dibandingkan orang pesimis. Oke, sesimpel itu ya Pak Antoni. Who knows gitu untuk mencoba lagi. Mungkin sesuatu yang dulu gagal ya, dulu sempat gagal, kita tidak bisa untuk mencoba lagi. Yes. Siapa tahu saja itu bisa ya. Nah, as simple as that gitu sebenarnya. Ya, dan itu hanya membalikkan. Karena gini, pengalaman ini kemudian akan menganulir pengalaman. Ketika kita mengalami banyak pengalaman-pengalaman yang ternyata bisa loh, ternyata mampu. Jadi ketika orang mengatakan nggak mungkin, kita akan mengatakan enggak kok. Gue pernah coba dan ternyata berhasil kok. Gue pernah mencoba dan ternyata bisa kok gitu. Jadi akhirnya itu lama-lama akan menganulir gitu. Sama seperti kalau kita bicara tentang cat. Yang tadinya hitam, mulai dikasih putih, paling enggak yang hitam legam itu mulai berubah jadi abu-abu. Itu loh sebenarnya bagaimana as simple as that sebenarnya itu dibangun. Oke, baik. Berarti dari kata itu sekecil itu memulai untuk langkah baru itu menjadi sebuah langkah baru ya Pak Antoni untuk bisa lebih optimis gitu dalam melihat hidup dan menjalani hidup. Tapi Pak Antoni melihat kita ini punya rasa optimisme atau enggak itu dari mana sih untuk mengukur ya? Mengukur bahwa oh ya kita sudah cukup optimis nih atau kita belum cukup optimis gitu. Dilihatnya dari mana Pak Antoni? Ya, jadi gini Mbak Tasya, pertanyaannya menarik. Jadi ada beberapa pertanyaan yang bagus juga pada malam hari ini menjadi bahan refleksi buat kita untuk melihat selama ini gue termasuk orang cukup optimis atau enggak. Misalnya gini, pada waktu ketika kamu mengalami situasi yang gak nyaman, apakah kamu termasuk orang yang masih berusaha untuk melihat kemungkinan atau peluang? Itu pertanyaan yang pertama dalam situasi sulit itu ya. Apakah kamu melihat, meskipun itu kecil banget, kamu masih berusaha untuk melihat itu atau enggak? Itu akan menentukan kamu sebagai orang yang optimis atau tidak. Yang kedua, kamu melihat nggak bahwa bakal ada peluang untuk kemajuan, meskipun buat kamu itu memang nggak akan mudah. Orang mengatakan tidak mungkin, tapi kamu masih berusaha untuk melihat celahnya. Apakah kamu berusaha melihat itu? Kalau iya, berarti kamu termasuk manulang, manusia langka. Nggak terlalu banyak. Iya benar, karena optimisme itu termasuk manulang. Nggak banyak manusia-manusia, makhluk spesies yang seperti itu. Yang berikutnya, apakah kamu melihat sesuatu itu sesuai dengan faktanya? Jadi bukan juga optimis yang berlebihan. Tetapi ketika kamu melihat situasinya, kondisi itu, kamu tidak berputus asa. Dan tidak gampang menyerah. Ya meskipun misalnya contoh kamu melihat loh statistik mengatakan seperti ini, gagal lagi, tapi kamu melihat bahwa masih ada peluang buat kamu untuk melakukan sesuatu. Ya dan ini yang seringkali kayak misalnya contoh tadi kami diskusi panjang lebar mengenai dengan beberapa teman-teman bisnis itu, beberapa di antaranya masuk lagi ke dalam dunia kuliner. Dan padahal statistika mengatakan itu udah jenuh banget, itu red ocean banget. Tapi yang menarik adalah teman saya mengatakan enggak kalau kita tahu celahnya, enggak kalau kita tahu apa hal spesifik yang kita bisa tambahkan. Dan ternyata dia cukup sukses dan berhasil. Menarik ya? Dan buat saya adalah dia itu memulai di masa-masa pandemi ini. Jadi
Tasya, buat saya adalah gini loh, ini sesuatu yang kadang-kadang membuat akhirnya orang-orang optimis itu menjungkir balikan teori hasil statistik penelitian yang mengatakan nggak mungkin, nggak bisa. Ternyata mereka menjungkir balikan. Ya, nah itu loh, apakah Anda seperti itu? Dan berikutnya adalah, apakah kamu termasuk bukan cuma sekedar berpikir bisa, tapi bersedia melakukan apapun yang dibutuhkan untuk membuat itu sukses dan berhasil. Karena Mbak Tasya gini, ada satu kisah yang menarik juga, artinya gini, ini hanya cerita, ilustrasi, dan ini kisah diceritakan oleh salah satu rekan saya ketika dia mengatakan, Pak Martin, saya sebenarnya orang yang terlalu gimana kalau bicara mengenai optimisme. Karena gini, saya punya seorang teman, waktu ketika mau ujian masuk perguruan tinggi negeri, teman saya itu dengan sesombongnya mengatakan begini, saya nggak perlu belajar, dengan kemampuan saya, ranking saya pasti bakal diterima di perguruan tinggi negeri deh, saya yakin deh. Dan akhirnya saya begitu penasaran, pingin tahu Pak Antoni. Dan ternyata tahu apa yang terjadi, dia udah sampai bilang, saya tuh optimis bakal diterima di perguruan tinggi negeri. Dan akhirnya tahu apa yang terjadi Pak? Dia tidak diterima. Ya. Nah, buat saya itu bukan optimisme. Itu orang yang melihat sesuatu secara kebangetan. Optimisme nggak seperti itu. Optimisme adalah kamu masih melihat peluang, tapi you will do whatever it takes untuk mewujudkan apa yang kamu impikan itu dan kamu yakini itu. Jadi optimisme itu bukan cuma sekedar mengatakan aku bisa, yes I can. Tapi actionmu itu juga mengarah kepada untuk mewujudkan itu. Jadi butuh, nggak bisa cuma sekedar yes I can, nggak bisa. Oke. That's the point ya Pak Antoni, untuk membedakan optimisme dengan berhayal, berhayal dengan positif gitu ya. Jadi supaya kita obrolan kita pada malam hari ini jangan sampai kemudian berakhir dengan alah Pak Antoni, semua juga bisa mengatakan seperti itu. Tapi kalau saya cuma mengatakan yes I can, tapi kalau nggak ada actionnya percuma juga. Benar. Makanya benar. Pemikiran kita yang optimis ini harus diikuti dengan tindakan yang optimis juga. Oke, baik Pak Antoni. Kita simpan dulu, kita beralih ke sesi selanjutnya Pak Antoni, kita jeda sejenak ya Pak Antoni. Iya benar, pada kesempatan ini kita mau mendengarkan juga beberapa komentar dari pendengar kita. Benar, pasti udah rame nih di Instagram Pak Antoni. Dan saya juga akan baca, karena tadi saya sempat share di WhatsApp saya, untuk beberapa teman saya sudah menjawab Pak Antoni, nanti saya akan bacakan ya. Dan juga di WhatsApp Smart FM juga sudah ada Smart Listeners yang membaca sharing gitu pengalamannya seputar bagaimana dia menghadapi krisis di dalam hidupnya. Kita jeda sejenak Smart Listeners, masih kami tunggu atensi Anda di 0812 11 12 959. Apa yang Anda lakukan Smart Listeners jika ada krisis dan juga masalah di hidup Anda? Silakan sharing di WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Smart Emotion with Anthony Diomartin. A digital strategy. Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan masih terus berlangsung. Apakah Anda sudah siap dalam perlombaan tersebut? Atau Anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu? Tingkatkan value proposition produk dan jasa Anda, dan jadikan Smart FM sahabat terbaik Anda untuk mendukung kemenangan Anda dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda. Dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. Muka cemberut aja. Baru gajian kan? Iya, baru gajian. Tapi sudah langsung habis. Loh, kenapa? Emang kamu belanja apa lagi? Enggak kok. Cuma uangnya terpakai untuk bayar hutang kartu kredit. 2 bulan lalu aku jalan-jalan, terus beli tas coklat yang harganya selangit itu. Nah, kalau udah kayak gini, yang rugi kamu juga kan? Untung tak dapat diraih, malang tak dapat dihindari jika tidak punya perencanaan keuangan.
dengan perencanaan keuangan masa depan disiapkan dengan lebih baik. Saya malah balik bertanya, kalau bisa cash kenapa harus dicicil gitu? Simak selalu Smart Financial Wisdom bersama Eko Pratomo dan Muhammad Teguh setiap Rabu mulai jam 7 pagi waktu Indonesia Barat, disiarkan di 10 kota Smart FM dan jaringan radio Sonora di seluruh Indonesia. Mencari uang harus disertai kecerdasan mengelola keuangan. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM Jakarta. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Listeners, kita sudah sampai di sesi yang terakhir. Ini menjadi sesi yang menarik karena akan banyak opini Anda yang akan kami bacakan di sesi keempat ini dan mungkin akan dibahas oleh Pak Anthony Dio Martin. Smart listeners, tadi saya sudah memberikan Anda sebuah pertanyaan ya, ketika Anda dalam krisis ataupun masalah, apa sih yang biasanya Anda lakukan? Dan sudah banyak ini Pak Anthony yang sharing di nomor kami di 0812 11 12 959. Mungkin langsung saja kita bahas ya. Tapi sebelumnya, Asia membacakan? Ya, ini dari Pak Dodi, Pak Anthony, beliau juga bertanya. Ya. Pak Anthony, saya sepakat dengan Bapak tentang manfaat optimisme. Tapi apakah pesimisme tidak ada gunanya, Pak Anthony? Oke, barusan tadi di awal-awal saya berbicara juga begini. So, ada beberapa yang justru menjadi antagonis. Jadi ada beberapa the power of negativisme. Ya, ada banyak yang menulis tentang hal itu. Dan saya termasuk gini. Kalau buat saya itu adalah soal pilihan. Karena ada juga beberapa, kalau saya baca jurnal, beberapa hasil penelitian yang juga mengatakan bahwa ternyata orang-orang pesimisme itu dalam kehidupan mereka lebih tidak banyak mengalami kekecewaan, lebih sedikit mengalami penderitaan atau kesulitan dibandingkan orang pesimis. Karena orang optimis, karena dia saking optimisnya, dia menempuh banyak resiko. Akibat resiko itu of course kegagalan, resiko masalah berbanding lurus dengan berapa resiko yang kamu tempuh. Logis dong. Jadi akhirnya kemudian orang pesimis itu ternyata banyak juga mengalami kekecewaan, masalah, setback dan sebagainya. Ya karena terlalu optimis gitu. Maka dikatakan bahwa orang-orang pesimis itu nggak buruk-buruk juga. Cuman gini, buat saya adalah ini soal pilihan. Nah, orang-orang pesimis akhirnya gini. Karena mereka menghidupi pikiran negatif mereka, kadang-kadang yang jadi masalah satu, mereka jadi nggak melangkah. Terlalu banyak memikirkan resiko. Aman sih, makanya kan dikatakan, pepatah mengatakan, kapal paling aman itu jangan berlayar, jangan ke lautan. Karena kalau ke lautan, resikonya adalah karang kan, resikonya kena gelombang, resikonya kena berbagai kesulitan. Tetapi dikatakan bukan untuk tujuan itu sebuah kapal itu dibangun. Nah, saya merasa juga menjawab pertanyaan Mas Dodi, apakah pesimis itu dibutuhkan? Kadang-kadang kadang-kadang butuh sih sebenarnya. Karena buat saya adalah meskipun saya mengatakan itu the rem dan gas. Tapi pertanyaan saya kepada Mas Dodi adalah, Mas Dodi, supaya kendaraan Anda berjalan, Anda butuh rem atau gas? Rem butuh nggak? Butuh. Kalau memang di depan kita sana adalah jurang, lu mau ngegas, yang bener aja gitu. Tapi kamu juga nggak bisa ngerem melulu. Rem, mobilmu, kendaraanmu tidak kemana-mana. Jadi inspirasi buat kita pada teman hari kita, buat smart listener kita pada malam hari ini adalah hidupmu butuh pesimisme dan negatifme. Dua hal itu penting. Tetapi jangan sampai rem itu menjadi terlalu kencang sehingga kamu tidak berjalan kemana-mana. Itu loh yang paling penting. Baik, itu dari Pak Dodi, Pak Anthony. Silakan mungkin dari Instagram Pak Anthony karena waktu kita sangat singkat. Oh iya, udah 57, cepat banget ya Mbak. Tapi pada kesempatan ini kita ingin memberitahu saya dapat jadwal jam 8. Oh, oke. 20 Mei. Tanggal 20 Mei, jam 8 ya. Benar, jadi kita masih akan sepanjang satu hari, Smart Listener, saya ingin memberitahukan kepada Anda bahwa semua pembicara Smart FM itu akan bicara.
Dan stay tune dari pagi jam 7 itu udah mulai siaran Pak Yakub Esra, kemudian hampir semua pembicara dan saya kebetulan dapat jam 8. So stay tune jam 8, saya akan sharing dengan Anda tanggal 20 Mei. 20. Ya, dan banyak hadiah untuk Anda juga. Yes, itu pasti. Makanya, dan saya cuma mau membacakan satu ini mewakili aja Mbak Risma Devi. Mbak Risma bilang begini, Pak Martin, setuju banget Pak. Dulu saya selalu mengiyakan semua kata orang tua saya. Apa baik dan buruknya selalu saya iakan. Tapi setelah saya belajar mengenai alam bawah sadar dan belajar banyak hal, akhirnya saya bisa melawan semua kenegatifan dalam diri. Gini loh, orang tua mungkin maksudnya baik. Nah, nggak usah coba deh, nanti kamu kecewa. Jangan ini dilakukan deh, nanti bakal seperti ini. Maksudnya baik. Tapi itu kan sumber daya mereka. Nah, maksud saya gini loh, kita boleh menjadikan itu sebagai referensi kita. Tapi at last, kitalah yang harus membuat keputusan kita. Yes. Nah, buat teman-teman sebenarnya, saya juga ingin menginspirasi. Masih ada banyak sebenarnya obrolan kita pada malam hari. I wish saya bisa cerita panjang, termasuk yang bulan lalu yang kita bicara mengenai posibilis. Saya mau buat teman-teman yang tidak sempat mendengarkan obrolan saya bersama Mbak Tasya dan Mbak Ola, itu saya cerita mengenai betapa pentingnya ini. Kenapa? Karena di tengah kondisi pandemi seperti ini, ibaratnya sama, kita belajar dari tikus itu, butuh untuk terus-menerus berenang. Pada saat ketika kamu menyerah dan mengatakan, sudahlah percuma, mau dilakukan apapun, nggak ada gunanya, dan kamu akan tenggelam. Tapi karena tikus itu masih punya harapan, tikus itu masih berpikir optimis gitu. Oke, siapa tahu gue masih bisa ketolong, siapa tahu masih nanti gitu. Itu yang membuat dia terus-menerus berenang. Dan I hope malam hari ini kita menjadi tikus-tikus yang terakhir yang masih terus-menerus berenang gitu loh. Sampai pandemi ini selesai dan kita bisa mewujudkan sesuatu, Mbak Tasya. Baik, terima kasih Pak Antoni. Itu juga mungkin sebagai pembungkus kali ya di perbincangan kita di malam hari ini dalam program Smart Emotion. Listener, jangan lupa di YouTube channel saya yang tadi posibilis itu, YouTube channel saya adalah Antoni Dio Martin Official. Ya, bisa dan diakses. Instagram saya ada 3 cerita, Anda mesti nonton, Anda mesti lihat. Mbak Tasya boleh lihat juga. Itu kisah yang menarik. Instagram saya Antoni Dio Martin. Follow. Itu cerita yang menarik. Yes. Banyak sekali inspirasi di sana, Smart Listeners. Oke, terima kasih banyak Pak Antoni dan terima kasih juga saya ucapkan untuk Anda Smart Listeners, Ibu Ani di Pekanbaru dan juga Ibu Grace di Bogor dan juga beberapa pesan-pesan dari Smart Listeners yang mungkin tidak bisa kita baca di malam hari ini karena keterbatasan waktu. Sekali lagi terima kasih Pak Antoni, kita berjumpa lagi di tanggal 20 ya. Ya, tanggal 20. Yes. Ini ada pie cake juga, pie cake Mami Jusvel. Kalimat positif, berdoa dan berjuang melewati masa krisis saya. Terima kasih, baik. Thank you banget. Pak Antoni, kita tutup perbincangan kita dan kita pamit. Saya Tasya Rustama pamit. Dan saya Antoni Dio Martin. Dan salam. Salam antusias. You've just listened to Smart Emotion with Antoni Dio Martin from Hot Air Excellency. Brought to you by Smart FM Network. They call it news, knowledge,